Assalamualaikum guys. Saat ini saya sedang berada di dalam ruangan penetasan telur ikan lele. Nah, ini adalah ruangan terkontrol. Dalam hal ini yang perlu kita kontrol yaitu adalah suhu. Karena suhu adalah parameter kualitas air yang sangat berpengaruh dalam penetasan telur. Nah, kali ini saya akan coba berbagi mengenai pengalaman saya dalam hal merawat telur, penetasan telur, dan perawatan larva hingga menjadi benih-benih ikan lele. Oke, untuk lebih menyingkat waktu, kita langsung saja lihat kondisi larva yang ada di dalam ruangan penetasan telur kita. Ayo. Nah, ini adalah bak-bak penetasan dan perawatan larva kita. Ini dengan luas 1,5 meter kali 3 meter. Ini jumlahnya ada 32 bak. Nah, untuk yang sekarang yang sedang kita pelihara di dalam sini yaitu larva kita yang berumur 5 hari. Nah, untuk 5 hari ini mereka masih diberi pakan menggunakan cacing sutra. Kemudian kalau menurut pengalaman kami, cacing sutra ini memang sangat baik untuk pertumbuhan larva. Namun keadaannya pada saat sekarang ini, apalagi musim hujan, tentu akan berpengaruh terhadap jumlah cacingnya. Nah, cacing kita juga masih memanfaatkan cacing-cacing yang ada di alam. Tentunya masih sangat bergantung terhadap kondisi saat ini. Nah, untuk mensiasati tersebut, kita biasanya setelah pakan cacing ini, kita melakukan pemberian pakan ini menggunakan alternatif lain. Nah, kebetulan di farm kita ini ada budidaya maggot. Jadi yang pernah coba kita aplikasikan untuk pemberian pakan ikan lele ini yang masih ukuran larva, kita buat campuran yaitu maggot dengan pelet halus ataupun pelet tepung, atau biasa sering dijual-jual itu PF 100 ya, nasi bubuk. Nah, itu kita campurkan menggunakan maggot gitu. Untuk videonya juga pernah saya share untuk cara pembuatannya, nanti bisa dicek di deskripsi, nanti saya bagikan linknya. Nah, ini saat ini kan masih berumur 5 hari. Nah, biasanya kita coba beri pakan alternatif itu pada umur sekitaran 8, 9 atau 10 hari. Itulah biasa yang kita berikan menggunakan pakan alternatif, yaitu pelet plus maggot. Kita pernah coba untuk ukurannya, itu memang tidak jauh beda menggunakan cacing sutra. Nah, namun di sini ada beberapa kelemahannya, yaitu kualitas airnya cepat memburuk seperti itu. Memang cacing inilah yang paling luar biasa lah, mulai dari pertumbuhan dan kualitas air pun tetap terjaga seperti itu kalau menggunakan cacing. Tapi kondisinya kan memang tidak selalu ada seperti itu. Nah, untuk pemberian pakan menggunakan pakan alternatif tersebut biasa kita lakukan yaitu sekitaran umur 7, 8 atau 9 hari tadi itu
hingga sampai dengan umur 14 hari. Nah, biasanya di umur 14 hari itu yang ukuran 1-2-nya itu sudah banyak. Nah, itu kita lakukan sortir ya. Nah, baru kita pindahkan ke bak pendederan ataupun kolam pendederan. Untuk perawatannya sendiri yang harus kita perhatikan tetap nomor satu yaitu kualitas air. Nah, kalau untuk pemeliharaan larva ini yang paling sangat yang perlu kita perhatikan yaitu adalah suhu dan oksigen terlarut. Untuk suhu biasanya yang kalau kita di dalam ruangan tertutup seperti ini yaitu kisaran 28 sampai dengan 30 derajat Celcius. Nah, mengapa kita lebih baik menggunakan ruangan tertutup? Yaitu perubahan suhu itu pasti tidak terlalu fluktuatif atau gimana ya? Atau bahasanya tuh terlalu drastis kayak gitu. Nah, karena larva ini masih sangat rentan, otomatis dengan perubahan suhu yang sangat signifikan biasanya cepat mengalami stres lalu mengalami kematian. Kemudian kualitas air yang kedua yaitu oksigen terlarut atau dissolved oksigen DO. Nah, ini bisa kita suplai menggunakan aerator. Nah, ini aeratornya juga harus kuat ya, karena oksigen juga memang sangat penting dalam pemeliharaan larva. Kemudian yang terakhir yaitu amonia. Nah, amonia ini harus kita kontrol. Biasanya sih kita memang tidak punya alatnya ya untuk melihat kandungan amonia. Namun kita bisa mengetahui dengan tanda airnya kayak gitu. Biasanya itu airnya itu sudah keruh. Biasanya amonia ini berasal dari sisa-sisa pakan dan fesesnya. Nah, untuk menanggulanginya kita harus melakukan penyiponan. Penyiponan ini adalah pengambilan kotoran-kotoran itu menggunakan selang seperti itu. Selang kecil ya. Seperti ini contohnya menggunakan ini selang ini. Nah, itu habis itu baru kita melakukan penambahan air baru. Nah, untuk airnya kita usahakan air yang sudah ditreatment. Jangan sampai nanti setelah kita melakukan pergantian air malah makin stres karena airnya itu belum sesuai dengan keinginan si lele seperti itu. Gimana sih treatmentnya? Biasa yang kita lakukan untuk mentreatment untuk pemeliharaan larva ini yaitu dengan menampung airnya, itu menggunakan bak tampung. Nah, ini adalah bak tampung kita ataupun tandon air untuk pemeliharaan larva kita. Ini cukup kita endapkan saja, kemudian dibantu oleh sinar matahari, insya Allah airnya itu akan bagus. Akan lebih bagusnya lagi jika ini diberi batu aerasi ataupun ditambah dengan pengadukan seperti itu akan mempercepat perbaikan kualitas air. Oke, ini adalah bak tandon kita. Terima kasih guys telah menonton video kami. Mudah-mudahan apa yang kami bagikan insya Allah dapat bermanfaat bagi kawan-kawan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.